Namun Bapak sekalian, kapan mulai terjadinya kesyirikan itu? Ketika Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia yang didoakan oleh Rasulullah supaya difaqihkan dalam agama dan diajarkan tafsir. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin." Adalah manusia dahulu itu di atas satu umat. Kata para ulama tafsir artinya di atas satu akidah. Lalu Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Dahulu 10 generasi pertama dari anak Adam semua di atas akidah tauhid. Ya, 10 generasi pertama dari anak Adam itu di atas tauhid, kata Ibnu Abbas. Lalu datanglah suatu kaum yang apabila orang-orang soleh mereka meninggal digambar. Bapak sekalian ya. Jadi kebiasaan menggambar orang soleh itu sudah ada semenjak di zaman Nabi Nuh. Di generasi yang ke-11. Ketika orang soleh itu meninggal, kata Ibnu Abbas, maka digambar orang-orang soleh itu. Supaya apa? Katanya untuk memberikan motivasi supaya rajin ibadahnya. Kemudian iblis mewahyukan supaya dibikin patung monumen. Ketika generasi itu hilang, apa yang terjadi? Yang terjadi datang syaitan dan berkata, dahulu bapak-bapak kalian menyembah patung-patung ini. Maka kemudian terjadilah penyembahan. Itu ya sejarah kesyirikan yang pertama terjadi. Apa itu? Berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh. Berlebih-lebihan dalam mencintai para wali. Bukannya kita tidak boleh mencintai wali. Mencintai wali itu memang diperintahkan. Mencintai orang soleh itu diperintahkan. Tapi kalau kita berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh, sehingga akhirnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman kaumnya Nabi Nuh, maka ini bisa jatuh kepada perbuatan syirik, Bapak-bapak. Ya. Jadi mereka itu membuat monumen-monumen atau patung-patung yang dinamai dengan nama-nama orang soleh. Mungkin kalau bapak-bapak dahulu, dan insya Allah mungkin bapak sudah tahu bahwa patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasul itu ada Lata, ada Hubal, ada Manat. Lata itu siapa? Kata Ibnu Abbas, Lata itu dari kata-kata Latta yalutu sawiqan, saqa as-sawiq lil hujjaj siqayatan. Lata yalutu artinya menyediakan minuman sawik untuk orang-orang haji. Disebutlah Al-Lat, di mana tadinya dia itu orang soleh. Dia amalan solehnya apa? Dia menyediakan minuman sawik buat orang-orang haji. Ketika dia meninggal dunia, dibangunlah patung di atas kuburannya disebut Latta. Di mana orang-orang musyrikin ketika menyembah patung Lata ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah itu berkata apa katanya? Kami tidak menyembah tandingan itu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah menyembah Lata bukan dalam rangka menyembah patung itu, tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi patung itu sebatas perantara saja. Maka dari inilah Rasulullah SAW diutus pertama kali, yaitu mengucapkan La ilaha illallah.
Iya, ya la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah masalah penting, Pak.